Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Arini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rohim. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Pak Rohim sendiri gimana, Pak? Ya, alhamdulillah kabar baik dan sehat juga Ibu. Bolehkah saya duduk di sini Ibu sebentar? Oke, monggo Pak, silakan duduk. Kalau Pak Rohim berkenan, monggo silakan, Pak. Oke, terima kasih Ibu. Hari ini saya ingin mengajak Ibu Arini mengobrol tentang kegiatan ya nyela waktunya ya Bu untuk sambil untuk kegiatan di hari ini mungkin agak sedikit lama juga nggak apa-apa nggak Bu. Kira-kira Bu Arini ada waktu dan keberatan tidak ya? Saya tidak keberatan, Pak. Justru itu seperti yang saya katakan kemarin, sepertinya saya perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi seperti itu, Pak. Saya itu sedang apa ya caranya galau gitu, Pak. Sedang banyak masalah dan pikiran saya itu sedang kacau seperti itu, Pak. Oh gitu Bu. Oke. Semoga ini momen yang tepat ya Bu untuk sharing, kaitannya untuk berbagi. Baiklah, semoga pembicaraan atau sharing pada pagi hari ini bisa membawa manfaat ya Bu. Ya, seolah semoga yang saya harapkan seperti itu ya, Pak ya. Saling membantu gitu ya, Pak. J. Akhir-akhir ini saya perhatikan ya ketika mungkin pas di ruangan bareng dengan Bu Arini sepertinya Bu Arini ini kurang bersemangat. Apakah kiranya ada yang mengganggu pikiran Bu Arini sebelumnya, mungkin kaitannya apa, ada permasalahan di sekolah dengan teman-teman guru, ataukah ada permasalahan dengan siswa di kelas atau gimana Bu? Ya, terima kasih Pak Rohem sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya. Saya itu banyak yang dipikirkan seperti itu loh Pak. Tolong bantunya ya Pak ya. Bu, kira-kira kenapa ini kok berat sekali agaknya Ibu permasalahannya? Oke, jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu untuk hal ini bisa meringankan atau bisa berbagi gitu Ibu? Ya, jadi saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya. Nanti kita bahas bersama-sama kira-kira solusi terbaik dari masalah saya itu apa gitu Pak. Oh gitu ya Bu. Oke, Ya. kiranya mungkin apa yang menjadi tujuan akhir melalui obrolan kita di pagi hari ini Bu? Ya. Ya, saya itu masih bingung, Pak. Kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat dalam mengajar dan sering tidak fokus di kelas gitu, Pak. Pun rasa kurang bergairah kalau sedang mengajar anak-anak seperti itu, Pak. Oh gitu. Ini selanjutnya untuk identifikasi masalah. Oke, coba mungkin bisa diceritakan kepada saya Bu, apa mungkin Bu Arini merasakan ya apa yang dirasakan pada saat ini gitu Ibu. Ataukah sebelumnya juga sudah ada permasalahan ini gitu Ibu, jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Ya. Saya itu merasa saat mengajar murid-murid kurang memperhatikan saya, Pak, dan ini membuat saya kurang bersemangat. Jadi kebanyakan anak-anak itu tidak memperhatikan ketika saya menjelaskan, ketika saya menerangkan pelajaran seperti itu, Pak. Oh gitu. Apa kiranya yang membuat Bu Arini merasa kurang bersemangat dalam pembelajaran di kelas itu Ibu? Apakah faktor internal dari Ibu sendiri, permasalahan di keluarga, ataukah emang ada hal lain ya yang mengganggu pikiran Ibu mungkin ketika di kelas, ketika pembelajaran di kelas dengan anak-anak gitu Ibu? Ya, saya itu merasa Pak, murid-murid jadi apa ya, ketika
tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Saya tidak tahu itu kenapa Pak, padahal saya metode pembelajarannya sudah bagus, tetapi anak-anak tetap tidak bisa memperhatikan saya dengan baik gitu Pak. Oh gitu ya Bu. Nah, Hmm. maksudnya ketika siswa atau murid-murid di kelas itu jadi tidak belajar atau gimana nggih Bu? Artinya ketika baru saja disampaikan padahal metodenya atau model pembelajarannya sudah dibuat atau dipersiapkan dengan baik itu Ibu kok, tapi siswa itu kok kurang begitu semangatnya dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Oke. Tidak juga sih Pak, hanya saja saya merasa setiap saya masuk kelas murid-murid tidak seperti biasanya. Jadi lesu, kurang termotivasi, mereka seperti malas dan tidak ada semangat jika saya mengajar di kelas. Jadi mereka ogah-ogahan ketika saya masuk di kelas itu, seperti itu Pak. Oh gitu. Baiklah Bu, saya mengerti apa yang disampaikan Bu Arini. Sekarang coba Bu Arini jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama ini ya ketika Bu Arini mungkin menyampaikan materi ya di kelas dengan siswa gitu Ibu. Ya, ya seperti biasa Pak, setelah berdoa saya melakukan apresiasi, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran, selanjutnya kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi Pak, dan murid menyimak lalu mengerjakan penugasan. Nah, ketika mereka mengerjakan tugas, lah terlihat itulah mereka kurang bersungguh-sungguh, kurang semangat, diajak tanya jawab kurang aktif, kebanyakan itu mereka diam, terus banyak juga anak yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Apa ada yang salah dengan proses pembelajaran saya ya Pak? Saya kok jadi bingung gitu ya. Oh gitu Ibu. Artinya ya mungkin ketika seperti itu mungkin kita merasa bersalah sendiri nggih Bu. Lah mungkin menurut Bu Arini salahnya di mana nggih Bu dengan apa? Model ataupun situasi pembelajaran di kelas itu nggih Bu. Ya, sepertinya murid-murid juga susah menangkap penjelasan dari saya, Pak. Jadi mereka itu tidak langsung paham dengan apa materi yang saya sampaikan seperti itu, Pak. Oh begitu. Baiklah, coba saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Bu Arini lakukan untuk bisa membuat siswa itu lebih semangat lagi dalam pembelajaran gitu Ibu, mungkin Bu. Ya, sebenarnya sudah ada beberapa cara, Pak. Yang pertama itu saya mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Kemudian saya membentuk kelompok, kemudian mereka melakukan diskusi kelompok, terus memberikan kuis atau game belajar. Kemudian saya putarkan video mereka untuk menonton, kemudian mengajak keluar kelas, tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka kok mulai terlihat kurang bersemangat lagi, Pak. Tidak ada semangat-semangatnya untuk mengikuti pelajaran saya seperti itu, Pak. Oh gitu. Apakah ini berlangsung setiap hari ataukah di hari-hari tertentu atau emang untuk mapel-mapel tertentu saja nggih Bu? Kegiatan seperti ini kurang semangatnya siswa dalam mengikuti pembelajaran nggih. Tidak sih Pak, ada momen ketika malas namun saat pelajaran matematika dan tematik yang ada SPDB seperti kegiatan menggambar dan menyanyi, mereka mulai menunjukkan antusiasme. Jadi tidak semua itu ada semangatnya gitu Pak. Hanya momen-momen tertentu saja seperti itu. Oh gitu nggih. Nah, kalau boleh saya simpulkan nggih, pembelajaran yang Ibu lakukan sebenarnya sudah menyenangkan kok Bu dan belum tentu membosankan bagi siswa. Jadi yang membuat Bu Arini merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pelajaran tertentu kan ya Bu. Artinya mungkin
ketika mungkin waktunya di siang hari, anak-anak sudah capek atau mungkin habis olahraga mungkin yang sudah menguras fisik dari siswa tersebut. Mungkin ngoten apa Bu? Ya, betul Pak. Sepertinya memang begitu. Namun seperti mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan gitu Pak. Intinya saya sudah bersemangat untuk mengajar mereka, tetapi mereka itu tidak semangat untuk mendengarkan materi yang saya sampaikan seperti itu Pak. Oke. Baiklah kalau begitu. Berarti Bu Arini sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat belajar siswa. Bu Arini mengajar itu apa saja. Terus ada lagi tidak Bu ada lagi tidak Bu untuk yang menurut Bu Arini ada hal yang menyebabkan kurang semangatnya dalam pembelajaran gitu Ibu. Ya. Nah, itu Pak, sepertinya sih tidak ada Pak. Saya hanya ingin murid saya itu selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Itu saja sih Pak, tidak lebih gitu. Oke. Nah, kira-kira apa rencana ke depannya yang akan diambil atau dilakukan dari beberapa penjelasan Bu Arini tadi? Ada tidak yang ingin coba Bu Arini perbaiki untuk pembelajaran ke depannya biar bisa lebih baik lagi gitu Ibu? Ya, mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga murid lebih aktif dan senang dalam belajar ketika pembelajaran saya di kelas. Jadi mereka antusias, ada semangat untuk mengikuti pembelajaran di saat jam saya seperti itu, Pak. Oke, hebat sekali Bu. Kira-kira apa prioritas utama Bu Arini ke depannya setelah kita sharing atau berbagi praktek baik ini Bu? Ya, pertama mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya dan semangat dari dalam diri saya. Dengan begitu, semoga murid mendapat imbas dan dari semangat saya itu. Mungkin seperti itu Pak ya. Jadi saya memperbaiki diri saya dulu, kemudian nanti imbasnya terhadap anak-anak seperti itu Pak. Oke, itu langkah yang tepat Bu, tepat sekali. Ada hal lain mungkin yang ingin Ibu Arini lakukan? Ya, itu Pak, saya sempat melihat Pak Rohimin itu saat mengajar, kemudian murid diajak mengatur nafas. Itu bagaimana ya Pak? Kok bisa memperbaiki semangat pada siswa? Saya kok jadi penasaran ya, yang dilakukan Pak Rohimin itu di kelas sebelah itu kemarin ngapain ya Pak ya? Oh, baik Bu. Itu kemarin, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional Bu dengan teknik stop. Di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru Ibu. Sebagai pengganti daripada ice breaking, hampir sama sih Bu. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional Bu. Apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran gitu Ibu. Oh iya, saya kok jadi penasaran ya Pak. Bagaimana dan apa itu pembelajaran sosial emosional yang Pak Rohimin maksudkan itu? Soalnya kok saya baru pernah dengar ya Pak, kayak sesuatu yang awam gitu Pak. Tolong dijelaskan. Oke, baiklah Bu. Nanti akan saya berikan materi PSE ini bersama rekan-rekan guru yang lain, Bu. Kalau tidak, nanti ya saya share lah di grup WA apa itu PSE maupun KSE, bagaimana penerapannya serta apa manfaatnya. Nanti tolong diingatkan ya Bu, barangkali kok saya lupa untuk berbagi materi tersebut gitu. Ya, ya Pak, nanti insya Allah Pak Rohimin saya ingatkan ya Pak ya, nanti kalau itu diingatkan, saling mengingatkan gitu Pak ya. Oke, terima kasih Bu. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Arini dalam hal ini gitu Bu, untuk sharing atau berbagi praktek baik untuk supaya nanti bisa lebih baik lagi gitu Ibu. Ya. Selain dengan saya ngoten.
Nanti saya akan mencoba mengajak Bu Siti untuk membantu saya dan kami nantinya kita akan bisa belajar bersama untuk menyelesaikan masalah bersama-sama seperti itu, Pak. Oh gitu, baguslah Ibu. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Bu Arini gambarkan lagi untuk komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak semangat pada siswa-siswa kita di kelas gitu Ibu. Ya, pertama saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Jadi nanti ada metode baru yang akan saya berikan kepada siswa. Lah, kemudian saya juga ingin mengajak Bu Siti untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Pak Rohimin maksudkan tadi. Jadi kita akan belajar bersama-sama tentang pembelajaran sosial emosional tersebut seperti itu, Pak. Oke. Nah, bagus sekali Ibu. Semangat ya Bu, saya yakin Bu Arini pasti bisa. Tetap semangat demi anak didik kita untuk bisa lebih baik lagi gitu ya Bu. Oke. Semangat juga untuk Pak Rohimin. Terima kasih atas diskusinya hari ini ya Pak ya. Saya menjadi lega, plong, lebih bersemangat karena dibantu menemukan solusi dari permasalahan saya. Gitu Pak. Oke. Sama-sama Bu, semoga bisa bermanfaat ya Bu. Saya sudah mau ke kelas dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.